Baiklah, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6. Saya Lilis Sunita Sitorus akan mempresentasikan tentang Transdermal Drug Delivery System. Pengertian Transdermal Drug Delivery System merupakan rute administrasi di mana bahan aktif yang disampaikan di kulit akan didistribusikan secara sistematik. Jalur transportasi obat melalui kulit terbagi dua. Yang pertama jalur transport epidermal, salah satunya transselular. Jalur transselular merupakan jalur lipid. Jalur transport seluler terjadi proses partisi molekul obat pada kompartemen sel stratum chrontenium yang sifatnya lipofilik dan hidrofilik. Yang B, intraseluler. Jalur transportasi ini juga masih dipengaruhi oleh interseluler lipid. Jalur ini lebih mudah dibandingkan jalur transseluler. Yang kedua, jalur transapendageal. Rute ini berperan penting pada beberapa senyawa polar dan molekul ion yang tidak bisa berpenetrasi melalui stratum corneum. Rute ini dapat menghasilkan difusi yang lebih cepat segera setelah penggunaannya. Pada rute ini, obat terpenetrasi melalui folikel rambut atau kelenjar keringat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi perkutan. Yang pertama, obat yang dicampurkan dalam pembawa tertentu harus bersatu pada permukaan kulit dalam konsentrasi yang cukup. Yang kedua, jika konsentrasi obat dalam sediaan ditambah dan luas permukaan kulit yang diolesi obat bertambah, hal ini berbanding lurus. Yang ketiga, bahan obat harus mempunyai suatu daya tarik fisiologi yang lebih besar pada kulit dibandingkan pembawanya. Yang keempat, koefisien partisi obat. Yang kelima, absorpsi obat dapat ditingkatkan dengan bahan pembawa yang mudah menyebar di kulit. Yang keenam, hidrasi kulit akan mempengaruhi absorpsi perkutan. Syarat-syarat obat untuk diberikan secara transdermal. Yang pertama, obat yang mempunyai bobot molekul yang lebih kecil dari 500 Da atau sangat kecil yang bisa menembus stratum corneum. Yang kedua, memiliki koefisien partisi sedang yang larut baik dalam lipid maupun air. Yang ketiga, memiliki titik lebur yang rendah, kurang dari 200 derajat Celcius. Sediaan transdermal merupakan sediaan obat yang digunakan melalui kulit dengan tujuan untuk mencapai sirkulasi sistemik, yaitu dengan cara menembus barrier atau pertahanan kulit. Sediaan transdermal yang biasa dijumpai di pasaran saat ini adalah transdermal therapeutic system, yang biasa disebut sebagai plester atau transdermal patch. Transdermal patch terbagi menjadi 4 jenis, antara lain yang pertama, single layer drug in adhesive, yang kedua, multi-layer drug in adhesive, yang ketiga, reservoir, yang keempat, matrix. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sonya. Evaluasi sediaan transdermal. 1. Evaluasi fitokimia, film thickness, keseragaman kandungan, weight, variotin, tahanan lipat, tensile strength, dan sebagainya. 2. Evaluasi in vitro, uji
permeasi kulit menggunakan hewan dan uji pelepasan obat dari patch in vitro. 3. Evaluasi in vivo, uji permeasi kulit in vivo dan uji iritasi kulit. Abstrak. Pemberian obat transdermal merupakan rute alternatif untuk pengiriman obat sistemik yang meminimalkan penyerapan dan meningkatkan ketersediaan hayati. Secara oral, clopidogrel bisulfat memiliki waktu paru eliminasi yang singkat 7-8 jam. Ketersediaan hayati oral yang rendah 50% mengalami metabolisme lintasan pertama yang ekstensif 85% dan dosis tinggi yang sering 75 mg diperlukan untuk mempertahankan tingkat terapeutik sebagai akibatnya. Perkembangan dosis efek toksik. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan dan mengevaluasi sistem penghantaran obat transdermal clopidogrel bisulfat menggunakan berbagai polimer seperti HPMC, PVP, dan etil selusa dengan teknik evaporasi pelarut untuk meningkatkan ketersediaan hayati obat dan mengurangi efek toksik. Formulasi yang disiapkan dievaluasi untuk karakteristik fisikokimia yang berbeda seperti ketebalan, daya tahan lipat, kandungan obat, presentasi penyerapan air, presentasi kehilangan kelembapan, dan keseragaman berat. Studi difusi dilakukan dengan menggunakan sel difusi Franz termodifikasi. Hasil studi difusi menunjukkan bahwa formulasi F2 hidroksipropil metilselulosa dan PVP menunjukkan pelepasan maksimum 90,06% dalam 24 jam. Sedangkan F5 menunjukkan pelepasan minimum 78,24% dalam 24 jam. Berdasarkan pelepasan obat dan nilai fisikokimia diperoleh, formulasi F2 dianggap sebagai formulasi yang dioptimalkan, menunjukkan presentasi pelepasan obat lebih tinggi yaitu 90,06% dalam 24 jam. Tambalan transdermal yang dikembangkan meningkatkan kemajuan terapeutik dan mengurangi efek toksik clopidogrel bisulfat dan dilanjutkan oleh Dea Dwi Karisma. Selanjutnya, latar belakang. Pendekatan terkini untuk pemberian obat adalah dengan mengirimkan obat ke dalam sirkulasi sistemik dengan kecepatan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan menggunakan kulit sebagai tempat aplikasi. Pelepasan obat terkontrol dapat dicapai dengan sistem pengiriman obat transdermal yang dapat mengirimkan obat melalui portal kulit ke sirkulasi sistemik pada tingkat yang telah ditentukan dalam jangka waktu lama. Sistem terapeutik transdermal didefinisi bentuk sediaan terpisah dan mandiri yang bila diterapkan pada kulit utuh. Mengirimkan obat melalui kulit dengan kecepatan kontrol ke sirkulasi sistemik. Obat yang ideal untuk diformulasikan sebagai pemberian obat transdermal harus memiliki beberapa sifat fisika kimiawi, seperti half-life pendek, ukuran molekul kecil, dosis rendah, ketersediaan hayati oral rendah, dan lain-lain. Clopidogrel bisulfat adalah obat antiplatelet, mengalami metabolisme pertama lewat hati dan ketersediaan hayati oral yang rendah. Molekul obat yang bersentuhan dengan permukaan kulit dapat menembus melalui 3 jalur potensial, melalui saluran keringat, folikel rambut, dan kelenjar sebasal, atau secara kolektif disebut jalur pintasan atau apendagel, atau langsung melintasi stratum corneum. Selanjutnya, bahan dan metode penelitian. Bahan, clopidogrel bisulfat diperoleh sebagai sampel dari laboratorium LPSCA Satlam.
Semua bahan kimia laboratorium lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah reagen analitik las. Penentuan koefisien partisi. Koefisien partisi adalah ukuran lipofilisitas molekul yang dapat digunakan untuk memprediksi kemampuannya melintasi membran biologis. Koefisien partisi klopidogrel bisulfat dihitung dari rasio antara konsentrasi klopidogrel bisulfat dalam fase organik dan air. Selanjutnya, studi peresapan obat murni. Itu in vitro, studi peresapan obat dilakukan dengan menggunakan sel difusi. Kemudian daya tahan lipat, sepotong area tertentu dipotong secara merata dan berulang kali dilipat di tempat yang sama hingga patah. Berapa kali film bisa dilipat di tempat yang sama tanpa putus memberi nilai daya tahan lipat. Selanjutnya, ketebalan tambalan. Ketebalan patch yang diisi obat diukur pada titik-titik yang berbeda dengan menggunakan mikrometer digital dan menentukan ketebalan rata-rata dan deviasi standar untuk memastikan ketebalan patch yang disiapkan. Kemudian keseragaman berat. Tambalan yang disiapkan dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 4 jam sebelum pengujian. Area patch tertentu dipotong di berbagai bagian patch dan ditimbang dalam timbangan digital. Bobot rata-rata dan nilai deviasi standar dihitung dari bobot individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aziza. Aja unmute dulu. Nggak kedengaran. Udah. Persentase kadar air. Film yang disiapkan ditimbang secara individual dan disimpan dalam desikator yang mengandung kalsium klorida yang menyatu pada suhu kamar selama 24 jam. Film yang ditimbang disimpan dalam desikator pada suhu kamar selama 24 jam yang mengandung larutan jenuh kalium klorida untuk mempertahankan 84% RH. Permeabilitas uap air. Botol kaca dengan kapasitas 5 ml dicuci bersih dan dikeringkan sampai berat konstan dalam oven. Sekitar 1 gram kalsium klorida leburan diambil dalam botol dan film polimer dipasang di pinggirannya dengan bantuan pita perekat. Kemudian vial ditimbang dan disimpan dalam ruangan. Kelembapan pada kondisi RH 85% selama 24 jam. Botol diambil dan ditimbang pada berbagai interval waktu seperti 3, 6, 12, 18, dan 24 jam untuk mencatat kenaikan berat badan. Kandungan obat. Area patch tertentu dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dengan volume tertentu. Kemudian dilarutkan disaring melalui media filter dan dianalisis kandungan obatnya dengan metode yang sesuai atau teknik UV atau APLC. Persentase uji putus perpanjangan. Persentase pemanjangan ditentukan dengan mencatat panjang sebelum titik putus. Persentase perpanjangan dapat ditentukan dengan rumus yang disebut di bawah ini. Elongation persentase sama dengan L1 dikurang L2 per L2 kali 100. Persiapan pas transdermal. Tambahan transdermal dari klopidogrel bisulfat dibuat dengan teknik pengecoran pelarut atau tabel 1. Studi difusi obat in vitro. Studi difusi in vitro dilakukan dengan laju kulit abdomen menggunakan sel difusi trans.
Studi difusi dilakukan untuk mendapatkan gambaran perembesan obat melalui barel dari sistem transdermal. Studi in vitro juga dilakukan untuk mengembangkan TDDS. Biasanya dua jenis sel difusi digunakan sebagai horizontal dan vertikal. Jenis sel difusi Franz dan Keihari-Chen atau KC adalah jenis sel horizontal. Dalam pekerjaan ini, tipe sel difusi KC digunakan. Sel difusi umumnya terdiri dari dua kompartemen. Satu berisi komponen aktif atau kompartemen donor, dan yang lainnya berisi larutan reseptor atau kompartemen reseptor. Dipisahkan oleh penghalang yaitu kulit perut laju albino, dan akan dilanjutkan oleh lega. Baik, saya akan melanjutkan hasil dan kesimpulan. Hasilnya, sistem penghantaran obat transdermal clopidogrel bisulfat menggunakan polimer HPMC, EC, dan PFP menggunakan polyethylene glycol sebagai plastizer dengan teknik pengecoran pelarut. Pemilihan kombinasi polimer menghasilkan film ketebalan yang jelas, halus, seragam, substantif, dan fleksibel dan diinginkan untuk sistem penghantaran obat transdermal bisulfat clopidogrel. Formulasi yang disiapkan dievaluasi untuk karakteristik fisik kimia yang berbeda seperti ketebalan, daya tahan lipat, kandungan obat, persen penyerapan air, persentase kehilangan kelembapan, dan keseragaman berat. Karakteristik pelepasan formulasi dipelajari di in vitro. Kesimpulannya, sistem pengiriman obat transdermal clopidogrel bisulfat yang disiapkan menggunakan polimer yang berbeda seperti HPMC, EC, dan PFP telah menunjukkan hasil yang menjanjikan yang baik untuk semua parameter yang dievaluasi. Berdasarkan hasil pelepasan obat dan kandungan obat secara in vitro, formulasi F2 disimpulkan sebagai formulasi yang dioptimalkan yang menunjukkan persentase pelepasan obat yang lebih tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat pagi semuanya.